Balik lagi, kita ketemu lagi. Kali ini episode ini mungkin agak menyedihkan ya, teman-teman sobat olahraga semuanya. Karena kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang cukup memalukan untuk olahraga Indonesia, olahraga negara kita yang tercinta. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, boleh subscribe dulu supaya nggak ketinggalan info-info berbagai olahraga baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita juga bisa diskusi bareng, dan jangan lupa kasih like ke video ini. Jadi jangan lupa subscribe dan like. Dan kita akan membahas mengenai PON, Pekan Olahraga Nasional, yang seharusnya ini adalah sebuah festival yang kita perayaan, di mana kita senang, kita menunjukkan produk-produk terbaik dari olahraga Indonesia. Para pemuda Indonesia menunjukkan kebolehannya dalam berolahraga, tetapi ternyata ada beberapa kejadian yang menyakiti hati para fans Indonesia. Kita langsung aja bahas, yaitu dari olahraga tinju. Di olahraga tinju ada pertandingan petinju dari Sumatera Utara, Sumut, menghadapi petinju dari Lampung. Nah, ini pertandingan tinju ini dipimpin oleh wasit yang bernama Royke Wane. Nah, si Royke Wane ini ronde ketiga terjadi knockdown, dijatuhkan ya. Ada petinju yang jatuh, yaitu petinju dari Sumut, Sumatera Utara, harus jatuh oleh pukulan keras dari petinju Lampung. Dan waktu setelah dihitung, terlihat bahwa petinju Sumut, yang kalau teman-teman mungkin agak lupa, Sumatera Utara adalah tuan rumah untuk PON kali ini, Sumatera Utara dan Aceh. Nah, jadi petinju Sumut jatuh, diberikan count oleh sang wasit. Setelah di count berdiri, sudah dihitung berdiri, ternyata si wasit seolah-olah memberikan kesempatan untuk istirahat kepada si petinju Sumut yang masih belum kembali fokusnya untuk mengikat tali dari sarung tangan diperbaiki, jadi ke corner, ke ujung dari ring diperbaiki. Setelah itu kembali bertinju, ternyata masih belum kembali fokus dari si petinju Sumatera ini, maka kembali terkena pukulan keras, hampir jatuh. Kembali dilanjutkan lagi setelah terjadi rangkulan atau clinch, dilanjutkan kembali pertandingan tinju, dan kembali terpukul keras oleh petinju Lampung, dan petinju Sumatera Utara harus kembali terjatuh, tapi masih bisa bangkit setelah hitungan sampai 10, sebelum 10 sudah bisa bangkit petinju dari Sumut. Dan kali ini si wasit kembali memberikan waktu yang cukup berlama-lama. Jadi agak berdiri bisa bahkan lebih 10 detik sampai agak-agak menunggu. Dan yang anehnya ini kontroversinya mulai dari sini. Sang petinju dari Sumatera Utara membuang pelindung giginya, dibuang, dan akhirnya setelah buang, itu sangat jelas kalau sengaja dibuangnya. Setelah dibuang, berusaha diambil, tidak bisa karena akan pakai sarung tangan, memang mustahil ya bisa ambil mouthguard, pelindung gigi yang kecil. Jadi akhirnya dibantu oleh official, pelatih dari Sumut ini dibantu untuk dikembalikan lagi mouthguardnya, pelindung giginya. Tapi itu sangat terlihat kalau itu adalah sengaja untuk mengulur-ulur waktu untuk mengembalikan konsentrasi. Tapi setelah itu kembali berlanjut lagi pertandingan. Dan pertandingan ini kan bukan pertandingan internasional yang profesional sampai 10 ronde, hanya 5 ronde saja. Jadi terjadi 2 knockdown. Kalau teman-teman yang tahu soal tinju, knockdown itu poinnya sangat luar biasa lah. Kalau udah knockdown itu berarti poinnya unggul banyak dari knockdown itu sendiri. Tapi ternyata hasil akhirnya malah yang menang adalah petinju Sumatera Utara dengan skor telak. Semua yang pemberi nilai, judges, memberikan 10-9, 10-9, 10-9, 10-9, sehingga kemenangan unanimous decision atau kemenangan mutlak dimenangkan oleh Sumatera Utara. Dan ya mungkin ada yang berpikir, oh ya emang menang poin dan sebagainya macamnya. Dan kebetulan 2 hari kemudian si wasit Royke Wane diberhentikan dari perwasitan PON, langsung dicabut, dinonaktifkan. Kenapa kira-kira demikian? Pasti karena ya ada kontroversi yang terjadi, banyak juga yang sampai mengajukan protes sampai cukup viral juga. Dan
seperti seolah-olah nggak cukup satu berita buruk, muncul berita buruk yang kedua, yaitu dari sepak bola. Olahraga yang kita semua sukai, kita semua paling cintai, orang Indo paling suka sepak bola ya kan. Tapi kita harus menghadapi kontroversi lagi, dan kali ini sayang sekali tuan rumah lagi, yaitu tim Aceh menghadapi tim Sulawesi Tengah, Sulteng. Wasit yang memimpin adalah Eko Agus Sugiarto. Nah, jadi sama-sama problem di wasit. Ini kontroversinya cukup panjang. Yang sepak bola ini dimulai dari menit 45 injury time babak pertama plus 6. 45 plus 6 di injury time ke-6. Pemain bertahan Aceh ada menendang kepala dari pemain Sulawesi Tengah, tetapi tidak ada foul yang dipanggil oleh sang wasit Eko. Nah, itu adalah di akhir dari babak pertama, dan memasuki babak kedua ini yang mulai memanas. Pertandingan memang sangat panas, cukup kasar, cukup banyak fisik, banyak perkataan-perkataan juga yang keluar dari kedua kubu. Di menit 74 terjadi kejadian yang mirip, tapi di sisi sebaliknya, yaitu pemain bertahan Sulawesi Tengah mengangkat kaki cukup tinggi, jadi hampir mengenai kepala pemain Aceh. Wasit keputusannya apa? Sama seperti babak pertama, tidak foul? Tentu beda, yaitu memberikan foul dan memberikan kartu kuning kedua. Jadi menjadi kartu merah, dan pemain yang mengangkat kaki dari Sulawesi Tengah itu betul-betul tidak hanya mengangkat kaki saat bertahan, tapi harus mengangkat kaki dari pertandingan, harus keluar karena kena kartu merah. Nah, jadi setelah kartu merah pertama di menit 74, di menit 85 dapat lagi bonus kartu merah lagi untuk tim Sulawesi Tengah. Jadi kondisinya itu 11 melawan 9 karena dua pemain Sulawesi Tengah kena kartu merah. Jadi sudah 11 lawan 9 di menit 90 plus 7 injury time. Ini untuk skornya saat itu Sulawesi Tengah unggul 1-0. Jadi tim tuan rumah Aceh, tim sepak bola Aceh ketinggalan waktu itu. Di menit 90 plus 7 wasit memberikan tendangan penalti kepada tim Aceh. Padahal kalau kita lihat di replaynya, di gambar-gambarnya, itu tidak terjadi sentuhan. Bola yang dibuang oleh tim Sulawesi Tengah itu cukup bersih, clearance-nya, pertahanannya cukup bersih, tetapi mendapat penalti. Dan ini yang sangat luar biasa. Pak, setelah memberikan pelanggaran penalti, wasit biasa menunjuk ke titik penalti dan lari ke titik penalti. Saat berjalan ke titik penalti, disambutlah sang wasit oleh pemain Sulawesi Tengah bernama Muhammad Rizky yang langsung menghantam wasit pas di rahang wasit Eko, sehingga wasit Eko Agus harus tergeletak dan sampai harus ada 2 ambulan memasuki lapangan, dan wasit Eko Agus pun tidak bisa melanjutkan pertandingan itu karena dari pukulan keras dari pemain Sulawesi Tengah bernama Muhammad Rizky. Dan setelah terjadi pukulan itu, tentunya si pemain Muhammad Rizky mendapat kartu merah, sehingga jumlah sekarang hanya 11 melawan 8 orang. Dan penalti kembali tetap dilanjutkan. Tim Aceh melakukan tendangan penalti yang berhasil diselamatkan oleh kiper dari Sulawesi Tengah. Jadi wasitnya sudah ganti, sekarang wasit bukan lagi Eko Agus, sudah ganti wasit baru. Setelah ganti wasit baru, luar biasanya berjalan. Setelah tadi menit 90 plus 7 masih berjalan karena injury time ada 13 menit, masih sisa beberapa menit jalan lagi, diberi penalti lagi kepada tim Aceh karena ada handsball yang sebenarnya itu cukup kontroversial karena tangannya menempel di badan dan itu menghadap ke belakang, mengenai bagian belakang dari tangan, tapi dipanggil handsball. Akhirnya terjadi lagi penalti diberikan lagi kepada tim tuan rumah, tim Aceh. Dan penalti yang kali ini gol, sehingga skor 1 sama, dan sampai babak kedua selesai skor tetap 1 sama. Dan seharusnya lanjut ke perpanjangan waktu ya. Tetapi tim Sulawesi Tengah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes dari ketidakadilan yang mereka rasakan mungkin. Ya, itu adalah update mengenai kontroversi-kontroversi wasit. Kalau menurut saya ini sangat menyedihkan ya. Harus sampai ada kontroversi yang luar biasa kayak gini, dan dua-duanya kebetulan tuan rumah, di mana PON ini seharusnya menjadi festival yang menunjukkan kebolehan kita
yang saya lebih luar biasa sedih lagi adalah media luar itu membahas loh tentang ini. Media luar itu melihat ada pemain memukul wasit. Itu walaupun mungkin wasitnya memang memihak, walaupun wasitnya mungkin tidak sesuai, call-call yang dipanggil, foul-foul yang dipanggil tidak sesuai, tetapi bagaimanapun ceritanya memukul wasit secara langsung dalam pertandingan itu sangat-sangat tidak tepat. Tindakan yang sangat tidak tepat. Saya mungkin respect dengan mereka mengundurkan diri saat mau perpanjangan waktu, itu mungkin protes yang lebih tepat, lebih bisa direspect daripada menggunakan fisik sampai ya beruntung wasitnya sepertinya tidak apa-apa, masih sehat, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi itu yang dilihat oleh media-media luar ini, teman-teman bisa lihat, media luar melihatnya, oh sepak bola Indonesia, ada pemain mukul wasit, wasit kasih penalti dipukul. Bayangkan teman-teman, seberapa malunya kita. Kalau orang luar negeri kan nggak mungkin terlalu menyelidiki ya, wasitnya curang, wasitnya apa, itu mungkin nggak diselidiki. Pokoknya, dikasih penalti dipukul di Indonesia. Serem, sangat seram ya di Indonesia. Mungkin pandangan akan menjadi buruk. Itulah update kita untuk episode kali ini. Mari sama-sama kita doakan supaya betul-betul olahraga Indonesia bisa semakin maju, semakin sportif, semakin lepas dari namanya sogok menyogok, korupsi dan segala macamnya, biar Indonesia benar-benar seperti goal kita 2045, Indonesia emas. Bukan ekonomi saja, tetapi olahraga juga harus menjadi raksasa olahraga yang luar biasa. Saya yakin Indonesia pasti bisa, kita sama-sama doakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.